Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu bulan suci Ramadan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dan amalan-amalan selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan seluruh amal kita di bulan Ramadan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang layak kita contoh lahir batin, dan dengan perjuangan beliaulah kita saat ini mendapatkan sinar cahaya Islam dan juga peradaban yang dicerahkan dengan dinul Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan ulang tentang fokus kita di Muhammadiyah untuk periode Muktamar 48 ini. Bahwa yang sering kami sampaikan, mari kita beraktivitas apapun itu mengawali dari yang akhir. Nah, mengawali dari yang akhir. Apa maksudnya? Bahwa yang akhir dari aktivitas kita adalah tujuan. Yang akhir dari hidup kita pun adalah goal. Tujuan apa? Maka ini pun kita implementasikan dalam kehidupan kita berorganisasi di Muhammadiyah, bahwa memulai sesuatu dari yang akhir, yaitu apa yang mau kita capai, apa yang mau kita wujudkan dalam organisasi kita. Dalam Islam pun juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita pun setelah lahir kita diberikan pilihan-pilihan oleh Allah, itu agar kita menentukan akhir hidup kita itu mau di mana. Apakah kita pilih surga atau kita pilih neraka? Apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau kita menjadi orang yang fujur? Maka Allah mengingatkan pada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap kita hidup itu diberikan dua potensi. Pertama adalah menjadi orang takwa, yang kedua menjadi orang fujur. Dan kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang beruntung, orang yang mensucikan, berarti mengembangkan potensi takwanya, potensi baiknya, dan celaka orang-orang yang mengotori jiwanya, berarti mengembangkan potensi jeleknya. Intinya apa? Dalam hidup kita pun diberikan alternatif oleh Allah, memberikan dua pilihan. Goal kita mau menjadi orang takwa, yaitu surga, atau goal kita mau menjadi orang yang celaka, berarti di jalan setan, fujur. Dalam organisasi sama. Kalau tujuan kita jelas, termasuk tujuan hidup kita jelas, maka langkah jalan yang mau kita tempuh pun jadi jelas. Bekal yang mesti kita bawa jelas, termasuk apa saja yang kita butuhkan, sumber daya apa saja yang kita butuhkan, aktivitas apa yang perlu kita lakukan jadi jelas kalau tujuan kita jelas. Seperti tadi, kalau kita memilih jalan ketakwaan, goal kita surga, maka jadi jelas jalan mana yang mau kita tempuh, mesti saya pilihlah.
Apa yang mau kita lakukan mesti jelas. Termasuk kalau kita memilih adalah goal kita menjadi orang yang fujur, goal kita neraka, maka jalan yang ditempuh jelas, yaitu sabili tauhid. Apa yang dilakukan juga jadi jelas. Begitu juga sekali lagi dalam kita berorganisasi, mengurus Muhammadiyah ini. Apa di awal periode ini, Muktamar 48, Muhammadiyah Jawa Tengah menetapkan apa yang mau dicapai, apa yang menjadi prioritas Muhammadiyah yang 5 tahun ke depan itu akan diwujudkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kemudian dari banyak prioritas, kalau dalam Muktamar itu ada 8 program prioritas, itu kemudian kita ramu, kita rumuskan di PWM Jawa Tengah menjadi top 3 goal. 3 goal utama, 3 target utama Muhammadiyah Jawa Tengah dalam periode 48 yang kemudian kita singkat dengan 3J. Yaitu J pertama adalah jamaah, J kedua adalah jam'iyah, dan J ketiga adalah jariah. Nah, maksudnya seperti apa? Sebelum saya menyampaikan maksud ini, saya sedikit mengulang satu, selain goal yang tadi kita memulai dari yang akhir, yaitu goal target kita, maka goal harus terukur dan harus jelas. Jadi jelas terukur. Karena sesuatu yang tidak terukur, maka sesuatu itu tidak bisa dievaluasi. Maka nanti 3J yang menjadi prioritas PWM Jawa Tengah atau Muhammadiyah se-Jawa Tengah ini, bagaimana selain jelas 3J tadi, membesarkan dan memperbanyak jamaah, kemudian menguatkan jam'iyahnya, organisasinya, dan yang ketiga aumnya, jariahnya dikuatkan, maka juga harus terukur dengan angka-angka yang bisa dievaluasi. Karena sekali lagi, kalau tidak bisa diukur, maka tidak bisa dievaluasi. Dan sesuatu yang tidak bisa diukur juga tidak bisa diatur. Maka itulah kita perlu membuat ukuran-ukuran yang kemudian ukuran ini kita sebut dengan KPI, Key Performance Indicator, yaitu indikator-indikator yang menunjukkan kinerja kita itu bagus apa jelek. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bulan Ramadan inilah waktu kita, momen yang bagus untuk meningkatkan, melejitkan 3 goal utama Muhammadiyah ini. Yang pertama saya tandaskan adalah bagaimana kita membangun jamaah. Tidak hanya diukur dari katam atau jumlah kartu anggota Muhammadiyah di Jawa Tengah, tetapi bagaimana anggota yang sudah bergabung di Muhammadiyah kita lakukan pembinaan-pembinaan. Maka sebagai 3 prioritas utama hasil Muktamar 48 adalah 1, itu menguatkan ideologi dan paham agama Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah. Yang kedua juga memahamkan tentang risalah Islam berkemajuan, tentang paham agama Muhammadiyah. Artinya apa? Ukuran menguatkan jamaah, menambah jamaah tidak hanya secara kuantitatif, jumlah katam yang ditargetkan 1,5 juta tahun 2028 nanti, tetapi juga secara kuantitatif bagaimana ideologi, paham agama Muhammadiyah yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah ini dipahami oleh seluruh pimpinan dan warga simpatisan Muhammadiyah. Lewat apa kita membangun jamaah ini? KPI kita jelas dalam membangun jamaah. 1, kita berharap jumlah anggota kita periode 48 ini nanti naik menjadi 1,5 juta.
kemudian jumlah cabang, ranting, semuanya kita ukur dengan angka-angka yang jelas. Maka sekarang tugasnya adalah bagaimana menguatkan, menambah jamaah ini. Satu, makmurkan masjid. Dan masjid ini dianggap PWM menjadi salah satu pilar penting dalam membangun jamaah, sehingga lembaga pengembangan masjid dipisah. Kalau di PP ada LPJRM, pengembangan cabang, ranting, dan masjid. Kalau di Muhammadiyah LPJR dipisah di Jawa Tengah, kemudian pengembangan masjid musola dipisah. Karena apa? Pentingnya bagaimana kita menggerakkan jamaah kita lewat masjid-masjid. Membangun Muhammadiyah, membina jamaah dari masjid-masjid kita. Selain dari masjid, yang kedua adalah bagaimana kita menggerakkan ranting-ranting kita. Disinilah pilar utama penyangga Muhammadiyah. Jangan sampai Muhammadiyah menjadi piramid terbalik, yaitu yang besar di atas, kecil di ranting, atau di bawah jadi kecil, ranting kita sedikit. Maka bagaimana ini piramid yang ideal? Ranting kita banyak, kuat, jamaahnya kuat. Nah, nanti piramid Muhammadiyah ini akan jadi kuat kalau penopang rantingnya ini kuat. Itu membangun jamaah. Yang ketiga membangun jamaah adalah dengan menggerakkan pengajian-pengajian dan pengkaderan. Kemudian J yang kedua di Ramadan ini saya kira yang bisa kita optimalkan adalah bagaimana kita menguatkan jamaah kita, membangun organisasi Muhammadiyah menjadi organisasi yang modern. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang modern. Tapi pertanyaan kita, apa yang modern dari kita? Maka mari di periode 48 ini menjadi komitmen Persyarikatan Muhammadiyah untuk menata manajemen organisasi. Paling tidak 4 perspektif, 4 pilar utama yang harus dibenahi dalam membangun manajemen yang profesional. Satu, mesti adalah perspektif keuangan. Dimanapun organisasi besar perlu menata keuangan. Sehingga keuangan mulai ditata oleh Muhammadiyah tidak hanya sekedar berkeyakinan wa yarzukhu la yatahsib, tapi mulai ditata dengan berbasis anggaran. Yang kedua adalah dari pilar jaringan, membangun jaringannya sejak pusat sampai ranting, nih jaringan internal maupun jaringan keluar. Tidak ada organisasi yang profesional yang kuat tanpa jaringan. Maka bagaimana kita tata jaringan di Muhammadiyah? Yang keempat, perspektif yang harus dibenahi adalah perspektif manajer atau operasional. Itu SOP, mungkin program pelaksanaan program yang lebih tertata, terukur, dan tepat sasaran. Dan yang keempat adalah perspektif SDM. Muhammadiyah punya SDM yang luar biasa banyak, tetapi kita belum menguatkan di program-program pemberdayaan dan pengembangan SDM. Maka kita menargetkan tiap PDM memiliki training center. Untuk apa? Untuk terus membina, mengkader, melatih, mengcoaching SDM kita, baik di struktur persyarikatan maupun di aum-aum kita, sehingga harapan kita Muhammadiyah dan aum-aumnya profesional. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, J yang ketiga, yang terakhir adalah menyuburkan, menguatkan jariah kita. Jariah maknanya adalah mengalir terus. Jariah yang kita maksud di sini adalah amal usaha Muhammadiyah yang kita harapkan inilah jadi amal jariah pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Walaupun suatu saat nanti sudah tiada, aum ini terus memberikan manfaat dan harapan kita pahalanya terus mengalir. Selain itu, jariah bagi persyarikatan adalah apa? Inilah penopang gerakan dakwah persyarikatan kita. Terutama di 3 pilar utama jariah ataupun amal
kita, yaitu satu di pendidikan, kita kuati. Gitu. Makanya kita bangun punya target sekolah internasional di Jawa Tengah. Kemudian ICP, internasional kelas program, sekolah itu ada di setiap kabupaten minimal punya satu ICP. Itulah biar pendidikan kita harus berkompetisi secara profesional. Yang kedua adalah di bidang kesehatan. Dua bidang inilah ibarat peso itu seperti sisi tajam Muhammadiyah, maka kita asah terus pendidikan, kesehatan, sosial itu menjadi unggulan Muhammadiyah. Sisi tajamnya Muhammadiyah. Dan yang keempat, pilar keempat yang kita bangun di periode Muktamar ke-48 ini adalah bagaimana Muhammadiyah mulai membangun industrialisasi di internal persyarikatan. Pasar kita, hilir kita sudah ada, pendidikan, kampus, sekolah ribuan. Rumah sakit kita di Jawa Tengah aja 50 lebih. Tetapi apa? Hulunya belum ada. Maka bagaimana Muhammadiyah membangun bisnis di hulu, yaitu industrialisasi. Dan mudah-mudahan momen Ramadan inilah menjadi momen terpenting dalam hidup kita, juga momen penting bagi persyarikatan kita untuk menguatkan, membangun 3J ini. Insya Allah kalau 3J ini bersinergi, Muhammadiyah akan kuat, menjadi organisasi yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi organisasi yang terkuat. Ketika 3J ini bersinergi, yaitu jamaahnya, yaitu maju bersama tadi jariah, persyarikatan, dan juga aumnya. Ini saling menopang. Aum akan maju kalau kita punya jamaah yang kuat. Organisasi akan maju kalau aum-kaum kita juga menjadi penopang dakwah persyarikatan. Dan sebaliknya, jamaah kita akan terus bertumbuh subur ketika ini dikelola dengan manajemen yang profesional dan dibina dengan gerakan-gerakan dakwah lewat amal usaha Muhammadiyah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi ingat, fokus kita Muktamar 48 5 tahun ke depan 3J, memperbanyak jamaah kita, menguatkan jamaiyah kita, manajemen organisasi kita. Yang ketiga adalah menguatkan, menyehatkan jariah kita, yaitu amal usaha Muhammadiyah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.